Dan saya lihat sosoknya lebih jelas lagi. Astagfirullahaladzim, di situ sosoknya Bang Yan. Sosoknya itu seperti biasa hitam, tapi di situ tulangnya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua dimanapun kalian berada, saat ini kita sudah bersama Bang Simo. Iya. Bagaimana Bang Simo kabarnya? Alhamdulillah baik. Saat ini kita sudah mengetahui kalau Bang Simo ini adalah praktisi spiritual yang sudah banyak sekali membagikan ilmu-ilmu kebatinan. Namun saat ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita ngobrol santai aja sama Bang Simo tentang pengalaman-pengalaman spiritual. Bang Simo, pernah nggak mengalami kejadian-kejadian atau pengalaman spiritual yang saat ini masih Bang Simo ingat? Kalau masalah pengalaman di dalam dunia spiritual itu banyak sekali. Bahkan kalau dihitung ya dari awal belajar sampai sekarang ya nggak bisa dihitung. Namun untuk sahabat misteri, di sini saya akan menceritakan pengalaman nyata yang saya alami, yang di situ saya memiliki bangku di rumah saya itu sudah lama. Maksudnya sudah modelnya sudah jadul gitu. Iya, berarti bangku model-model orang dulu ya. Kalau di zaman dulu itu, maksudnya belum sekarang ini, itu kalau orang meninggal itu bukan pakai keranda. Bukan pakai keranda. Bukan, dia pakai bangku pemilik rumah itu. Oh, oke, paham. Jadi di situ digunakanlah untuk membawa mayat. Dan disitulah awal mula sebenarnya bangku di rumah saya itu banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Itu sendiri itu tidak saya rasakan sendiri. Banyak sekali ponakan saya, kawan-kawan saya yang sering main ke tempat saya, itu diganggu oleh sosok-sosok penunggu bangku saya. Oke, berarti jadi gini, itu bangku itu yang mengalami kejadian aneh bukan hanya Bang Simo. Di bangku itu. Berarti ada orang lain juga. Saya akan ceritakan dulu dari pengalaman Mas Yudi. Mas Yudi kan sering tidur di tempat saya, sering bermalam di tempat saya. Di situ mungkin karena nggak berani pulang. Di situ dia tidur kan sendiri. Saya tidurnya di kamar, Kalau dia di luar, karena kamarnya cuma ada satu untuk saya, bapak ibu saya, cuma ada dua saya, cuma ada dua. Di situ kalau sudah malam, saya kan tidur di kamar saya sendiri. Mas Yudi kan nggak saya bangunkan. Kalau saya bangunkan suruh pulang juga percuma, dia nggak berani pulang. Karena itu malam ya? Iya, sudah malam. Kalau dia main ke tempat saya sampai malam 12 ke atas itu. Oh gitu. Berarti dia pulangnya pagi gitu? Pagi. Oke. Di situ kan sering tuh dia Mas Yudi sering tidur di bangku itu karena tempatnya hanya itu bangku itu, tempat tamu juga itu. Di situ dia kan tidur. Dia itu kata Mas Yudi itu dibangunkan oleh sosok perempuan. Oleh sosok perempuan, rambutnya itu ke depan, menutupi wajahnya. Menutupi wajahnya, dibangunkan, terus dia kan bangun. Iya. Dia bangun kan masih pucuk-pucuk matanya, masih pucuk-pucuk. Astagfirullahaladzim, kata dia, kata Mas Yudi itu ada cewek di dekat kakinya kan tidurnya begini, selonjoran. Di dekat kakinya itu ada cewek sosok seperti itu. Nah di situ dia tidak menceritakan langsung ke saya karena kalau saya tidur kan nggak ada yang berani ganggu, nggak berani ganggu. Di situ esoknya baru dia cerita ke saya, Om, tadi malam saya
dibanguni oleh sosok wanita di bangku ini. Oh, Di gitu. bangku masa. Tapi sebenarnya saya itu sudah tahu kalau memang bangku itu banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar logika. Berarti sebelum Mas Yudi mengalami hal seperti itu, Bang Simo sudah pernah merasakan kejadian seperti itu? Ya sering. Oh, sering banget, sering. Itu yang sering saya alami itu begini, Mas ya. Kalau saya tidur, kondisi saya lagi nggak enak badan, terutama ini, itu sering ada orang bangunin. Ganggu tidur kalian? Ya. Oh, Terus gitu. kakinya diangkat, seperti itu. Itu padahal sampai posisi tidur. Iya. Dan juga ini sepengalaman yang dialami oleh banyak kawan saya dan juga ponakan saya itu kalau tidur di situ memang bawaannya itu pengen tidur di situ. Jadi macam seperti disirep, kena sirep, hawanya ngantuk sekali di situ. Ngantuk sekali kalau di bangku itu. Jadi kalau orang berada di bangku itu, dia tuh rasanya kayak ngantuk aja gitu. Ngantuk. Oke. Itu seringnya kalau mimpi itu yang aneh-aneh. Kalau nggak di kuburan, diganggu kunti, pokoknya banyak sekali. Rata-rata kalau ada orang tidur di bangku itu, dia mimpi serem gitu. Iya. Oke. Tapi paling banyak itu di kuburan. Banyak. Di kuburan itu paling banyak. Itu juga saya alami. Itu saya pernah coba satu kali mencoba membuka rahasia sosok-sosok yang ada di bangku saya tadi. Ya berarti sampean mengulik lebih dalam Iya. dari misteri bangku itu ya. Iya, saya di situ malam hari nggak ada orang, saya sendiri kebetulan saat itu nggak ada orang main di tempat saya. Biasanya tempat saya itu ramai sekali. Di situ kondisi badan saya sudah ngantuk sekali. Saya berbaring di bangku itu, ngantuk sekali ya, ngantuk. Terus di situ saya langsung dikagetkan dengan salah satu penampakan sosok. Oke. Sosok itu saya lihat kan mata saya itu masih bisa dibuka, maksudnya masih sayup-sayup gitu. Oh. Masih saya tahan Iya, modelnya. masih setengah-setengah. Saya tahan. Terus di situ, nah di bawah saya di bangku itu, maksudnya ini kan bangku ini, ini bangku, Posisi ini itu. saya kan tidur seperti ini. Nah, ada sosok yang saya tindih. Oke. Ada sosok yang saya tindih hitam. Loh, kok ada orang gitu. Itu saya begitu. Tapi karena memang saya sudah biasa tentang penampakan seperti itu, saya lanjutkan saja karena saya ingin melihat lebih jauh. Dan di situ saya teruskan terus terang, dia hilang. Saya dikagetkan dengan sosok yang muncul di dekat lemari saya. Tapi itu sosoknya sama atau Beda. Oh, beda lagi. Ini wanita. Nanti saya ceritakan ini wanita itu sebenarnya siapa. Lah wanita itu menghampiri saya. Wanita itu menghampiri saya seperti marah dia sama saya. Marah sama saya. Sosoknya sih pakainya biasa sih. Pakai jari yang warna biru itu loh. Oh iya. Kalau orang Jawa itu sebutnya tuwuh watu. Warnanya biru. Yang Ya. biasanya buat itu ya, ikat kalau orang ambil air, Ya. kalau orang desa gitu ya. Benar. Di situ dia menghampiri saya. Dia marah. Kenapa? Tapi bukan pakai isyarat bahasa, dari wajahnya, dari bahasa tubuhnya, saya tahu kalau dia marah. Dari gerak-gerik gitu ya. Iya. Sebenarnya saya tahu bahwasanya di saat itu saya kan tengah membuka rahasia dari sosok-sosok yang ada di bangku saya. Secara tidak langsung sebenarnya kan saya melakukan gesekan sehingga berakibat cederanya sosok yang saya tindih itu. Oke. Cedera.
karena memang di situ tekanannya di bawah itu semakin lama dia semakin rasanya kan ada bercampur panas sama dingin, tapi sosoknya sudah nggak ada. Dan di situ saya bangun saja. Sosoknya masih ada. Sosok yang wanita tadi. Oh, yang wanita. Nah, yang tadi hilang, sosok laki-laki itu di situ dia muncul lagi. Muncul lagi di tempat yang sama atau berbeda? Di tempat yang sama, di tempat bangku yang sama. saya. Setelah itu, sosok wanita itu berbicara dengan jelas kepada saya. Pakai Bahasa biasa. Oh, kayak manusia gitu. Iya. Sembuhkan suami saya. Merinding saya. Sembuhkan suami saya. Berarti itu pengalaman pertama saya mengobati sosok jin. Jadi jin itu bisa luka, Mas Ian. Bisa luka akibat dari gesekan energi ataupun ilmu-ilmu batin yang orang keluarkan. Jadi yang dimaksud suami itu si yang sama tindih tadi. Iya, yang tidak di bangku itu. Nah, di situ singkat cerita, saya tidak bisa menolak. Kenapa tidak bisa? Saya nggak tahu saya. Pokoknya nggak bisa menolak saja. Seperti macam kayak situasi saya harus mengobati dia. Karena saya juga merasa kasihan juga. Itu kapan posisi sadar? Sadar, Oke. udah berdiri. Oh iya, udah bangun Udah berdiri, udah bangun. Hmm. Ditariklah saya, karena dia mengambil saya lagi karena saya mau ke kamar saya, karena saya takut. Logika manusiawi yang takut ah. Kayak naluri manusiawi lah ya. Jadi Ya, kayak bagus. habis bangun tidur mengalami hal seperti itu ada hal takut gitu ya. Digelendeng lah saya, tangan kiri saya, Ditarik obatin sama suami saya, jin yang perempuan cewek. tadi, Ah, yang perempuan tadi, obati suami saya. Karena memang juga ditarik ini. Setelah itu, ya baiklah saya obati. Dan saya lihat sosoknya lebih jelas lagi. Astagfirullahaladzim, di situ sosoknya Bang Yan. Sosoknya itu seperti biasa hitam, tapi di situ tulangnya kelihatan. Tulangnya itu kelihatan. Kalau dari bentuknya apa? Maksudnya kayak hewan atau manusia atau kayak Nggak seperti manusia dia. Maksudnya gini, dia kayak ada putih-putih yang menyelimuti dari tulang-tulangnya. Ini beda lagi. kayak transparan atau kayak selaput? Iya, kayak transparan. Oh, Transparan, kelihatan tulangnya semuanya. Di situ saya obati. Di situ yang sakit bagian dadanya. Mungkin karena saya nindihnya. Tinggi tadi. Ya. Saya obati, walaupun saya sudah ya naluri manusia, ini baru pertama kali saya ngobatin jin, ya campur takut, tapi ya saya mantapkan untuk berani saja. Tuh. Saya obati, dan di situ dia sosok yang tidur tadi, suaminya sosok wanita tadi, dia mengatakan nama saya adalah Tulang Gajah Mada. Yang sakit tadi. Jadi sosok jin, penampakan gaib itu ternyata juga memiliki nama khusus. Apakah semua jin itu ada punya nama? Ada namanya. Misal Mas Ian tahu Genderuwo kan? Genderuwo kan secara kelompok banyak ya. Tapi kan itu sebenarnya punya namanya. Punya nama sendiri-sendiri. Oh, berarti gini. Genderuwo itu hanya nama umum ya? Nama umum. Kalau ada sosok wujudnya seperti itu, orang itu nyebutnya genderuwo gitu. Kalau kita sebutnya gini, orang, manusia. Oh, kan oke. begitu. Sedangkan manusia punya nama sendiri-sendiri. Nama sendiri-sendiri. Dan di situ yang sosok Tulang Gajah Mada itu dia berterima kasih kepada saya, walaupun saya yang membuat kayaknya entah saya yang membuat atau memang karena di situ kan banyak orang spiritual, murid saya, kawan saya yang mengolah ilmu spiritual di bangku saya itu. Dan kemungkinan ya bukan dari saya semua. Jadi sosok jin itu juga bisa luka. Oh, betul. Berarti itu kemungkinan dia luka itu karena banyaknya gesekan orang yang sering melakukan aktivitas spiritual di bangku itu ya. Iya. Itu banyak sekali sih.
Mas Ian, yang dialami oleh kawan-kawan saya, teman-teman saya ketika tidur di bangku itu. Ada juga di situ kawan saya yang satunya, inisialnya R. Di situ dia mendapatkan penampakan di situ, seperti dikagetkan dengan suara dentuman petasan dari bawah kolongnya, bukan dari bawah itu, di bawah lemari saya. oh di bawah lemari. Iya, di bawah lemari. Berarti bukan dari bawah kolong bangkunya itu ya? Iya, di bawah lemari saya. Mungkin dari sosok wanita itu. Namun anehnya Mas Ian, kalau bangku itu kan penuh dengan penampakan gaib. Tapi kalau bapak saya tidur di situ enak-enak saja. Enak-enak saja. Kok bisa? Padahal orang lain, teman-teman sampean, Iya. ya di situ banyak yang mengalami kejadian aneh. Anehnya juga gitu, saya juga heran. Lalu di situ itu kan biasa digunakan oleh saya, om saya itu tidur di situ waktu dulu belum menikah. Banyak sekali sih penampakan yang terjadi di bangku saya itu, dan bangkunya itu sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Dan masih keramat. Dan sampai saat ini, terutama Mas Yudi itu tidak berani lagi tidur di situ. Tapi kalau sudah hilang ingatan lagi, berani. Karena pernah mengalami hal seperti itu. Iya. Tapi setelah kejadian itu, waktu itu dia itu benar-benar tidak berani tidur di bangku. Bentar. Tadi sampean bilang itu katanya orang dulu kalau bawa mayat ke kuburan pakai bangku. Iya. Berarti itu pernah juga dipakai? Iya, pernah. Dari keluarga saya. Sepengetahuan sampean pernah dipakai sampai berapa kali itu? Udah pernah berapa kali? 1, 2, 3, kurang lebih 4. Nah, kalau yang saya seingat 1, kalau yang lainnya itu cerita dari ibu saya. Dari orang tua ya. Jadi saya itu terheran-heran begini. Ini bangku itu benar-benar aneh. Kalau nggak tidur di situ, maksud saya, kalau nggak mimpi aneh, diganggu oleh sosok-sosok, dan rasanya itu beda. Setiap orang yang berada di bangku itu, kalau dia merebahkan badannya itu, nggak lama dia akan tidur. Jadi ada nuansa mistisnya, seperti macam orang tersirat. Jadi bawahnya ngantuk berat kalau di situ. Itu bangkunya kan ada jinnya. Iya. Ya. Ada jinnya itu memang dari kayunya pas waktu dulu nebang, atau dia itu ada jinnya semenjak dia dipakai buat bawa mayat? Yang saya tengok itu karena juga ke kuburan untuk bawa mayat. Jadi ketambahan ikut. Saya sudah berusaha untuk membuangnya, tapi hasilnya masih ini. Sampai sekarang masih dibantu. Masih. Saya juga heran. Ini gimana ini? Tapi bangku ini tetap masih dipakai loh. Masih dipakai sampai sekarang. Pun masa mistisnya masih sama seperti dulu. Masih sama aja. Masih. Yang penting saya tahu kalau di situ sosok itu, saya sempat lupa. Ini sosok itu pernah mengatakan ke saya bahwasanya kalau ingin membuang jin di suatu rumah, itu katanya suruh daun pisang itu, daun pisang digulung menggunakan yang tengahnya daun pepaya itu. Iya, tulangnya itu dililitkan begini, terus ditaruh saja di situ, nanti jinnya akan ketangkap. Itu untuk membersihkan jin. Gitu. Jadi memang sosoknya itu kalau bisa diartikan ya lumayan kuat. Lumayan kuat karena efeknya itu bisa mempengaruhi banyak orang. Gini,
kadang orang itu kan pernah katanya habis ketemu jin atau mimpi jin sampai sakit gitu. Kalau dari kejadian itu pernah nggak orang itu habis mimpi itu terus orangnya sakit atau sampai badannya panas itu gitu pernah? Pernah juga. Pernah, saya banyak alami. Itu saya mimpi di kuburan ngapain gitu, terus balik sudah saya buka mata itu loh, sudah ada sosok jin di depan saya. Modelnya itu ngikut terus dia jinnya. Dia juga yang membawa saya ke tempat-tempat yang saya tidak ketahui. Jadi jin di situ di bangku saya itu sebenarnya dia sering membawa orang-orang yang tidur di bangku itu ke alam-alam sebelah. Tapi kalau dibilang usil ya nggak terlalu, tapi ya usil juga. Karena ganggu jatuhnya. Kalau saya misal nih, saya cuma mengeluarkan aura atau energi sebentar saja, itu sudah ada perlawanan di situ. Energi kecil, itu sudah perlawanan. Angin dari bangku itu ketara. Bahkan ketika di situ saya membuka ini tangan saya, coba mengumpulkan aura atau energi di situ, langsung bisa memegang sosok itu. Karena memang eksistensinya sangat kuat sekali. Tapi kenapa ya dia nggak mau pergi dari tempat itu, dari bangku itu ya? Ya nggak tahu juga, tapi kan saya kan urusannya kan banyak ya, kan nggak ngurusin yang seperti itu. Bagi saya kalau nggak terlalu mengganggu ya bodo amat itu, nggak usah lah dibuat. Ya karena mungkin dari dia di tempat bangku saya itu sudah lama, saya baru lahir, siapa tahu, nggak tahu. Karena tapi saya tahu sosoknya. Dari itu bapak sampean pun juga nggak pernah diganggu ya, padahal orang lain aja diganggu. Oleh saya, om saya nggak pernah diganggu. Mungkin kalau bapaknya itu tuan rumah jadi nggak diganggu. Tapi bapak saya itu tentang gaib dia nggak pernah bahkan dari kecil. Jadi dia fokus, misal kalau orang di saya itu kan waktu musim kemarau, kan air kan susah. Dia pergi sendiri ke sungai dekat kuburan tuh berani sendiri. Kalau orang lain belum tentu berani. Tapi nggak pernah diganggu ya? Nggak pernah. Mungkin fokusnya keluarga saya sudah ambil air saja gitu. Oh gitu. Aneh juga ya kok. Ada gitu orang nggak pernah merasakan penampakan spiritual, ternyata ada juga. Unik. Bapak saya pertama. Di bangku itu juga yang sering saya alami, yang paling banyak itu justru saya mimpi di suatu tempat, terus balik, terus sudah ada tiba-tiba di depan saya dengan kondisi masih sayup-sayup, kan buka mata itu. Sudah ada sosoknya. Sudah ada sosoknya. Jadi disitulah salah satu pengalaman gaib yang saya alami. Sebenarnya kalau masalah takut ya sebagai manusiawi takut sih tidak ya. Kalau dia merinding kan belum tentu takut. Itulah pengalaman saya, sekitar pengalaman misteri yang saya alami perihal ganggu keramat di tempat saya. Mungkin Mas Ian mau coba, silakan. Sedulur Simo semuanya, ini adalah salah satu pengalaman dari Mbak Simo. Pengalaman yang lainnya masih banyak ya Mbak Simo? Banyak sekali ya. Nanti ke depan masih bisa ya diceritakan. Oke. Teman-teman, nanti kita sambung lagi di video-video berikutnya, dan pastinya dengan pengalaman spiritual, pengalaman mistis yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.